Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, kita simak terlebih dahulu perkembangan terkini dari BNPB mengenai peta kondisi ruas terdampak bencana alam Provinsi Aceh. Titik lain Biren dan Aceh Tengah yang terus kita kebut sehingga bagian daerah tengah ini bisa segera pulih, tidak hanya penghubung lintas kabupaten tetapi juga jalan lintas kecamatan dan antar desa. Berikutnya, BNPB, Kementerian Sosial, TNI Polri juga terus menambah jumlah tenda khususnya di Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang. Karena kenapa? Ini Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang jumlah pengungsi itu masih banyak dan tenda yang saat ini tersedia tentu saja masih belum mencukupi. Ini masih terus kita dukung sehingga nantinya kita harapkan sambil berjalan pembangunan hunian sementara, nanti titik-titik pengungsian terpadu seperti ini sudah bisa terbangun di beberapa titik daerah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Di titik pengungsian terpadu seperti ini tentu saja ada layanan kesehatan, ada Kemkes di situ, ada layanan psikososial, ada dapur umum oleh Kementerian Sosial dan seluruh entitas relawan yang kita harapkan nanti bisa menjadi tempat sementara bagi saudara-saudara kita sebelum nantinya hunian sementara itu kita targetkan semua hunian sementara itu bisa selesai sebelum tengah Februari atau sebelum awal Ramadan. Selain itu, untuk pembersihan ini terus dilakukan. Ini yang di Aceh Tamiang, ini kita bekerja tidak hanya mengerahkan segenap personil, alat perangkat, tetapi juga mengoptimalkan waktu. Di beberapa titik personil TNI Polri bekerja siang malam 18 jam bahkan sampai 20 jam. Ini dengan harapan bahwa proses-proses pemulihan, pembersihan kawasan ini bisa berjalan cepat, tidak hanya di titik-titik yang kita harapkan banyak debris saat ini, tetapi juga di pusat-pusat kota sehingga perlahan aktivitas ekonomi masyarakat bisa mulai berjalan. Sumatera Utara, beberapa tempat juga sudah terhubung dan ini tentu saja terus dilakukan relatif. Kalau untuk Sumatera Utara yang masih terus kita kejar perkembangan pemulihan akses darat ini adalah daerah Tapanuli Raya, Tapanuli Utara ke Tapteng dan Tapteng ke Tapsel, begitu sebaliknya. Ini akan terus dikejar. Progres penyelesaian sudah di atas 50% dan tentu saja ini kita harapkan sebelum berakhirnya fase tanggap darurat kedua ini sudah bisa dilewati oleh masyarakat jelang tahun baru nanti. Distribusi logistik setiap hari dari Halim sekitar 100 ton penambahan sehingga total hari ini 1.326 ton secara total masuk dari awal, tersalur 1.266 ton, masih ada sisa buffer stok kita di Halim sekitar 100 ton. Ini terus datang, animo masyarakat sangat tinggi. Tentu saja ini terima kasih kita ucapkan untuk segenap elemen masyarakat yang sudah bahu-membahu untuk memberikan donasi baik itu barang maupun logistik yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Aceh. Distribusi logistik tetap kita optimalkan di 3 daerah ini melalui jalur udara. Aceh 22 sorti bisa kita selesaikan sebelum tadi jam 3 sore. Kemudian jalur darat 1 sorti darat. Kemudian Sumatera Utara juga bisa kita selesaikan 1,8 ton. Sumatera Barat dominannya karena akses darat sudah pulih, itu kita optimalkan jalur darat 1,3 ton. Khusus untuk Aceh Tengah dan Bener Meriah hari ini juga sudah sampai kargo khusus untuk bahan makanan kita beras 10 ton dan ini memang kita optimalkan untuk stok di Rembele agar distribusi bahan pokok ini di 2 kabupaten ini bisa terus kita jamin kelengkapannya. Pelayanan kesehatan, ini data dari Kementerian Kesehatan, saat ini seluruh rumah sakit pemerintah untuk Aceh itu sudah beroperasi. Meskipun satu untuk Aceh Tamiang, itu daerah rawat inap di lantai 1 itu masih terus dibersihkan dan kebutuhan-kebutuhan alat perangkat yang sempat rusak saat banjir saat ini sedang diganti. Menteri Kesehatan atensi sangat besar dan sudah mengirimkan nakes tambahan sehingga kita harapkan layanan kesehatan tidak hanya di Aceh, karena Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini pada umumnya sudah pulih. Di Aceh untuk menambah
proporsi titik-titik layanan kepada masyarakat itu khususnya di daerah-daerah yang akses daratnya masih sulit. Terima kasih sekali lagi untuk relawan organisasi masyarakat yang tidak henti-hentinya membuka layanan kesehatan gratis, tidak hanya layanan kesehatan tetapi juga layanan psikososial. Ini kita harapkan terus bergulir, berlangsung hingga mencapai titik-titik pengungsian yang lain. Tidak hanya di Aceh, Sumatera Barat juga demikian. Dan untuk hunian sementara, ini yang menjadi atensi utama pemerintah karena saat ini kita sudah di akhir fase tanggap darurat dan kita akan mulai fase awal recovery atau transisi darurat. Meskipun beberapa daerah masih memperpanjang status tanggap daruratnya hingga bervariasi dari tanggal 25 hingga tanggal 30 Desember. Tetapi pada prakteknya langkah-langkah yang dilakukan di lapangan ini sudah mulai menapak pada titik awal recovery. Mulai dari identifikasi lahan, penetapan status lahan, penetapan jumlah warga calon penerima, dan seterusnya. Untuk Aceh sudah berprogres di 5 kabupaten kota, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidi Jaya, Gayo Lues, dan Pidi. Sumut itu 3 kabupaten kota, sedangkan Sumbar 6 kabupaten kota, semuanya sudah mulai. Jadi memang untuk hunian sementara dan hunian tetap ini progres signifikan. Kita lihat di Sumatera Barat yang saat ini sudah memulai konstruksi fisik, dan tentu saja ini kita harapkan bisa menjadi contoh juga, dan kita harapkan melalui pendampingan pemerintah segenap entitas masyarakat di 2 provinsi lain, Sumatera Utara dan Aceh, ini juga bisa segera kita lakukan percepatan. Beberapa kemajuan di hari ini untuk Pidi Jaya, ini sudah mulai konstruksi, itu rencana untuk 135 KK, 27 kopel, ini jadi satu bangunan, ada 5 pintu, direncana dibangun 27 bangunan kali 5 pintu untuk 135 KK. Progres saat ini sekitar 20%, dan kita harapkan dalam 3 minggu ke depan ini sudah bisa selesai. Aceh Tengah, meskipun proses pemulihan akses darat ini masih berjalan, tetapi pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah menuju tahap transisi darurat. Hari ini sudah dilakukan penyerahan dana pembelian lahan yang digunakan sebagai lokasi huntara dan huntap dari Bupati kepada masyarakat. Ini tentu saja salah satu upaya untuk memastikan nanti status lahan ini benar-benar clean and clear. Jadi tidak ada gugatan masyarakat dan seterusnya. Ini sudah mulai dilakukan, dan tentu saja ini kita apresiasi dari Aceh Tengah. Sumatera Barat, ini progres terus. Pesisir Selatan 50 kota, Padang dan Padang Pariaman. Ini Sumatera Barat sudah terus berprogres. Kabupaten Agam seperti terlihat, dan Tanah Datar ini sudah mulai proses pengecoran 1 kopel pertama dan pemasangan tiang-tiang bajaringan. Agam ini juga sudah terlihat, nanti di setiap huntara itu juga kita akan pastikan sarana air bersih itu terpenuhi. Meskipun saat ini khususnya Kabupaten Agam banyak titik-titik sambungan jaringan PDAM yang terdampak dan juga sumber airnya, tetapi tidak hanya di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara kita juga membangun beberapa titik sumur bor yang nantinya bisa menjamin kebutuhan masyarakat tidak hanya di lokasi hunian sementara dan hunian tetap nantinya, tetapi juga di titik-titik yang saat ini jaringan PDAM belum bisa dipulihkan. Aceh Tamiang misalnya kita sudah mencoba untuk mulai mengebor sekitar 27 titik sumur bor. Ini kerja bersama TNI, Polri, relawan, organisasi masyarakat, dan semua entitas yang terlibat di Aceh Tamiang, sehingga secara bertahap nanti ketika jaringan PDAM bisa bertahap dipulihkan, tetapi kebutuhan air bersih masyarakat itu bisa ditutup, dipenuhi dari sumur bor maupun truk tangki yang terus kita jalankan. Kemudian untuk operasi modifikasi cuaca, nanti ini mungkin Pak Andri dari BMKG juga akan menjelaskan. Operasi modifikasi cuaca dari awal BNPB bersama BMKG terus memadukan koordinasi dan kegiatan. Sekali lagi ini